Sebelumnya teacher buka bareng-bareng ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Teacher Nuri. Teacher Nuri. Oke, siap. Thank you, boys, girls. Nah, hari ini, pagi ini kita akan belajar tentang fauna Indonesia. Ada yang masih ingat nggak kemarin Senin belajar tentang apa nih dari pembicara kita hari Senin? Ada yang tahu? Lupa, teacher. Komik, benar. Oh ya benar. Komik ya benar. Komik ya. Bersama Kak siapa kemarin? Agus dia. Nah, oke teman-teman. Jadi hari Senin kemarin kita belajar tentang bikin komik. Lalu pagi ini kita akan belajar tentang fauna. Nah, rangkaian belajar ini teman-teman ada pembicara dari luar nih. Nah, ini salah satunya adalah rangkaian sebelum kita mengerjakan PBL bareng-bareng gitu ya teman-teman ya. BL-nya itu nanti terkait dengan hewan nih teman-teman. Nah, harapannya juga nanti kita belajar tentang hewan. Hewan itu ada apa aja? Ada nggak sih hewan yang terancam punah gitu? Kalau punah kan berarti kita nggak bisa lihat lagi ya teman-teman ya. Nah, ada Dinosaurus, punah dinosaurus. Nah, ya kita nggak bisa lihat langsung ya. Kita jadinya cuma bisa lihat dari gambar aja gitu ya teman-teman ya. Nah, harapannya nanti dari Kak Lisa nanti akan sharing banyak hal terkait hewan, cara melindunginya. Nah, seperti itu. Nanti kita simak bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke, dipersilahkan Kak Lisa. Gimana? Udah boleh dimulai? Boleh, silahkan. Oke. Ini kayaknya internet Kak Lisa agak gangguan. Jadi nanti kalau putus-putus langsung dihilangin ya. Oke, siap. Kak Lisa izin share screen ya adik-adik. Silahkan, siap Kak Lisa. Udah muncul? Sudah. Nah, teman-teman sudah punya jelas? Alhamdulillah sudah. Oke, silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, hari ini perkenalkan saya Lisa Nurfala akan menjelaskan nih tentang persebaran fauna di Indonesia. Tadi yang seperti dijelaskan oleh Kak Nuri sebelumnya, fauna itu adalah hewan. Nah, nanti Kak Lisa bakal ngejelasin khususnya hewan yang ada di Indonesia. Berarti kalau ada di Indonesia, di semua pulau di Indonesia. Nah, sebelumnya Kalisa mau jelasin dulu nih siapa itu Kalisa. Nah, Kalisa ini nih Kalisa nih dulu S1 biologi di Universitas Indonesia bareng sama Kanurinya. Kita satu kelas, satu kosan juga. Nah, sekarang Kalisa lagi kuliah lagi di S2 UI. Ngambil sekolah ilmu lingkungan di Universitas Indonesia. Masih di kampus yang sama. Nah, pekerjaan Kalisa saat ini yaitu sebagai konsultan lingkungan di RCCC Universitas Indonesia, terus penempatan juga di Pertamina sebagai konsultan lingkungan di sana, dan di PT BMT Asia Indonesia. Nih adik-adik nih kalau mau lihat apa sih yang biasanya Kalisa kerjain di lapangan, nah kebetulan Kalisa tuh kerjanya nggak cuma di ruangan nih, tapi ke lapangan juga. Ke lapangan itu kayak gimana Kak? Kayak ke hutan, ke pulau-pulau lain di Indonesia, kan nggak cuma Jawa nih, ada Pulau Sumatera, Kalimantan, ada Sulawesi. Nah, ini Kalisa bakal ngasih video waktu Kalisa ke Sumatera. Udah muncul belum? Belum ya? Belum. Tunggu ya. Di sini ayo perkenalkan. Teacher, Ya. Sumatera mana? Pengen aku kerjakan. Nah, Sumatera mana Kak Lisa? Sumateranya di And Pekanbaru show. Riau. Ngapain di show? Ya. Nah, Kak Lisa sedang enso mau nunjukin dari link videonya aja nih teman-teman. Tuh. Tadi di Pekanbaru Riau ya Kak Lisa ya. Oke.
Oke. Kak Lisa bisa dicek mungkin di mute itu. Masih mute kah? Oke, aman. Sekarang aman. Silakan Kak Lisa dilanjut. Videonya udah muncul? Sudah. Ada suaranya nggak? Suaranya belum Kak. Tunggu sebentar. Kalau ini ada suaranya? 11:10. Ya, sudah Kak Lisa. Boleh di awal lagi Kak Lisa? Are you jam 11:10. Are you ready? Oke, itu tadi sepenggal cerita tentang kegiatan Kalisa di lapangan. Nah, adik-adik di sini bisa follow Kalisa di Instagram, Facebook, Twitter, atau LinkedIn. Itu bisa carinya namanya Kalisa Nurfalah ya. Nah, ini nih salah satu contoh waktu Kalisa lagi pelepasan penyu di Maluku. Nah, ini ada penyu, jadi penyunya itu kita jaga buat menetas, nanti setelah menetas kita lepas lagi di bibir pantai, nanti penyunya bakal jalan sendiri menuju laut gitu. Nah, kalau yang ini Kalisa lagi sosialisasi tentang penanaman mangrove di Kepulauan Seribu. Nah, itu tadi sedikit pengenalan tentang Kalisa. Kita langsung masuk ke materi pembelajaran ya. Sebelum kita tahu nih tentang persebaran hewan atau fauna yang ada di Indonesia, kita harus tahu dulu gimana sih ceritanya atau sejarahnya persebaran fauna di Indonesia. Nah, zaman dulu banget itu ada yang namanya Alfred Russel Wallace dan Max William Cart Weber. Itu tuh seorang peneliti biogeografi. Mereka tuh belajar biologi dan geografi itu tentang kayak pemetaan peta-peta Indonesia peta-peta gitu yang melakukan penelitian tentang flora atau tumbuh-tumbuhan dan fauna hewan-hewanan yang ada di Indonesia, yang kemudian mereka tuh menemukan perbedaan karakteristik itu ciri-ciri. Jadi mereka menemukan ada ciri-ciri yang berbeda di setiap wilayah bagian di Indonesia.
wilayah bagian Indonesia itu mana aja. Jadi mereka membaginya itu menjadi 3 bagian. Wilayah barat atau yang biasa kita tahu itu area Jawa dan Sumatera gitu-gitu. Dan ada area timur. Kalau adik-adik tahu di area sebelah Papua, nah itu masuknya area timur, dan area tengah atau peralihan di antara wilayah barat dan timur. Nah, kedua orang ini akhirnya membagikan wilayah tersebut kan menjadi 3 bagian tuh. Terus dikasih garis kayak hayalan gitulah disebutnya itu garis Wallace sama garis Weber. Nah, yang Wallace ini untuk sebelah barat dan yang Weber itu sebelah timur. Nah, ini yang tadi Kak Lisa jelasin. Jadi sebelah sini itu bagian barat dan sebelah sini bagian timur. Yang sebelah sini itu yang menemukan Wallace tadi, si Bapak Wallace. Terus yang sebelah sini itu yang menemukan perbedaan antara yang tengah sama timur itu si Bapak Weber. Akhirnya ada 2 bentuk garis hayalan, pembagiannya seperti ini. Kemudian ternyata karakteristik atau ciri-cirinya tuh ternyata masing-masing wilayah kan beda-beda tuh tadi katanya. Nah, ternyata yang di area barat ini ciri-cirinya itu hewan yang memiliki bentuk tubuh besar. Terus jenis hewannya mamalia atau menyusui. Kemudian ternyata banyak yang berasal dari jenis kera. Dan banyak juga yang berasal dari jenis-jenis air ikan tawar. Sedangkan untuk ciri-ciri di area timur, itu ternyata hewan-hewannya tuh lebih yang berkantung. Nah, kemudian tubuhnya agak kecil nih. Tubuhnya ternyata kecil-kecil, tapi bulunya indah-indah. Dan jarang sekali ditemukan jenis ikan air tawar serta kera-keraan di area timur. Nah, kalau adik-adik lihat atau cari nih di internet, hewan-hewan apa sih yang umumnya ada di Indonesia? Nah, ini beberapa contoh yang ada di Indonesia. Ada beruang madu, ada harimau Sumatera, ada gajah, ada orang hutan, ada badak, ada harimau, ada banteng. Nah, tadi kan bilangnya Kalisa, area sini nih besar-besar. Kalau adik-adik tahu nggak yang gajah besar nggak? Besar kan? Sama tuh kayak badak, beruang, itu besar-besar. Nah, itu ciri-ciri di area barat. Sedangkan area timur katanya warna bulu-bulunya bagus. Nah, bulu-bulunya contohnya seperti apa? Cendrawasih, kakatua. Nah, itu kan cantik-cantik Bu. Warnanya warna-warni. Nah, itu salah satu ciri-ciri yang ada di daerah timur. Sedangkan di area peralihan atau tengah, contohnya itu dari keduanya nih. Ada komodo, ada anoa, ada burung maleo, ada babi rusa. Nah, selanjutnya ada contoh hewan-hewan endemik. Apa sih Kak hewan endemik itu? Hewan endemik itu spesies atau jenis hewan yang hanya dapat ditemukan di wilayah tersebut dan tidak dapat ditemukan di wilayah lain. Contohnya apa Kak? Nah, contohnya ini nih, komodo. Komodo itu cuma ada di Pulau Komodo. Jadi di Sumatera nggak ada, di Jawa nggak ada, di Papua nggak ada, cuman ada di Pulau Komodo. Makanya disebutnya hewan endemik. Kemudian ada tuh yang namanya Tarsius pelengensis. Tarsius pelengensis ini termasuknya kemana Kak? Kok kayaknya bentuknya aneh, nggak pernah lihat. Ini contohnya masuknya ke dalam monyet-monyetan. Kenapa disebut monyet? Kan ada kera, ada monyet. Nah, pernah sering dengar nggak lagunya Kera Sakti? Nah, itu tuh salah. Itu harusnya monyet. Kenapa? Karena kan di film Kera Sakti itu dia punya ekor, sedangkan yang punya ekor itu disebutnya monyet. Nah, Tarsius pelengensis ini punya ekor nih, cuman nggak kelihatan nih Kak fotonya, tapi ada ekornya. Ini termasuk yang primata atau monyet-monyetan. Dan dia cuman ada di Pulau Peleng. Pulau Peleng itu di mana? Di Sulawesi. Makanya disebutnya Tarsius pelengensis. Nah, itu cuman ada di Pulau Peleng. Mau cari di Jawa, mau cari di Sumatera, di Papua nggak ada. Cuman adanya di
Pulau Peleng. Sama kayak di Pulau Komodo, cuman ada di Pulau Komodo ini komodonya. Makanya dua hewan ini termasuk hewan yang endemik. Kemudian ada hewan-hewan yang mungkin adik-adik udah banyak tahu nih, ternyata hewan-hewan itu dilindungi. Contohnya apa? Ada orang hutan, ada kukang, ada gajah, ada tarsius yang tadi Kalisa contohkan, ada komodo, ada makaka, ada harimau, ada penyu. Nah, contohnya nih di harimau. Dulu ada harimau Jawa, tapi karena populasinya sudah tidak ada atau dinyatakan punah, adik-adik udah nggak bisa lihat lagi nih harimau di Pulau Jawa. Adanya di mana? Di Sumatera. Waktu itu Kalisa juga lagi ke lapangan terus ketemu harimau nih. Tapi untungnya Kalisa lagi nggak di lokasi itu. Jadi harimaunya waktu lewat Kalisa nggak lagi di lokasi itu, tapi ketangkep sama kamera yang Kalisa taruh di hutan. Terus yang tadi nih Kalisa lepas itu penyu, ini juga dilindungi. Jadi adik-adik kalau ada hewan-hewan yang disebutkan sama Kalisa ini terus dijual tuh di pasar atau di pasar burung atau di mana, sebaiknya jangan membeli. Karena apa? Karena dilindungi. Nah, contoh apa saja sih yang bisa membuat hewan-hewan ini nih terancam atau nggak bisa hidup panjang, terus jadinya nanti mati atau punah, terus kita nggak bisa lihat lagi. Karena apa? Ini contohnya perusakan habitat atau perusakan hutan. Hutannya dibakar atau hutannya ditebangi, diambili kayunya tapi tidak ditanam lagi gitu. Terus ada polusi, contohnya apa nih adik-adik? Siapa yang masih suka buang sampah sembarangan? Suka buang sampah lewat mobil, lewat sungai, atau ditaruh di sembarangan, nggak di tempat sampah. Nanti yang merasakan kan hewan juga merasakan, kasihan. Mereka nanti akhirnya nggak dapat air minum yang bersih, mereka tidak dapat makanan dari pohon-pohon yang harusnya mereka makan tumbuhan dan buah-buahan, tapi pohon-pohonnya ditebangi. Jadi mereka kalau nggak bisa makan, kan nggak mungkin manusia yang ngasih makan. Mereka makannya nyari sendiri. Nah, nanti akhirnya mati. Kemudian ada nih yang asap-asap kendaraan, atau siapa yang masih suka bakar sampah di belakang rumah gitu. Nah, ini nggak boleh karena apa? Termasuk polusi udara, dan ini juga mengancam kehidupan atau hidupnya hewan-hewan yang ada di seluruh dunia, bukan hanya aja di Indonesia, tapi di seluruh dunia akan berdampak. Kemudian ada perburuan liar. Nih, jangan bangga karena menangkap hewan-hewan yang ada di hutan pakai ditembak atau ditaruh di kandang gitu. Jangan bangga. Kenapa? Karena sebenarnya itu merusak atau membunuh hewan-hewan yang seharusnya hidup dan punya hak untuk hidup gitu. Sama seperti kita manusia, mereka sebenarnya juga ingin hidup bebas gitu. Dan itu ada larangannya, diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk melindungi hewan-hewan ini. Kan ada tuh juga ya yang setelah diambil dari hutan, ada juga nih yang diperjualbelikan secara ilegal. Ilegal ini apa? Mereka nggak punya izin, nggak izin kepada pemerintah kalau mereka itu akan mengambil. Sebenarnya boleh saja mengambil dengan catatan itu hewan-hewan yang boleh diambil gitu. Seperti burung, mungkin yang burung-burung tidak punah, tapi dengan perizinan. Nah, ternyata ada nih yang mereka ngambil di hutan, nggak pakai izin, dijual belikan secara bebas di jalan-jalan gitu. Siapa yang masih sering lihat burung-burung dijual di jalan-jalan atau di toko-toko gitu kan ya. Nah, ini sebenarnya nggak semuanya diizinkan, harus ada izin resmi gitu. Karena
peraturan di Indonesia itu ada tuh peraturan yang hewan mana yang dilindungi, yang nggak boleh dijualbelikan, ada juga yang diperbolehkan. Kemudian apa sih Kak upayanya yang bisa kita teman-teman lakukan di sini agar membantu melindungi hewan-hewan yang ada di Indonesia khususnya? Nah, yang pertama seperti yang saat ini kita lakukan, memperbanyak pengetahuan tentang satwa. Jadi, selain dari mendengarkan presentasi atau penjelasan dari Kalisa, adik-adik bisa sering membaca, baik dari Google atau buku-buku, atau yang suka nonton YouTube, lebih suka cara dengan menonton, silahkan adik-adik cari tahu, cari aja keywordnya atau cari judulnya itu tentang hewan yang dilindungi di Indonesia. Nanti kan dijelaskan tuh. Nah, adik-adik semakin banyak tahu, jadi semakin tahu juga hewan-hewan apa yang ternyata dilindungi. Kemudian tidak mendukung kegiatan yang merusak lingkungan. Contohnya apa? Salah satunya yang paling gampang, jangan buang sampah sembarangan. Karena apa? Sebenarnya semut juga punya hak untuk hidup kan. Nah, kalau kita merusak area semut tuh, kita injek-injek gitu, kan mereka seharusnya bisa hidup. Siapa sih yang makan semut? Semut itu pemakannya contohnya tapir. Nah, kalau tapir nggak bisa makan, nanti makannya apa gitu kan. Terus menjaga lingkungan sekitar. Menjaga lingkungan sekitar contohnya apa? Kalau lihat sampah nih di jalan terus berserak, adik-adik bisa nih membantu dengan memungut lalu menaruhnya di tempat sampah. Atau mengingatkan jika ada orang yang membuang sampah sembarangan, diingatkan baik-baik, Bapak, Ibu, Kakak, tolong jangan buang sampah sembarangan, nanti merusak lingkungan. Nah, itu kan termasuk menjaga lingkungan sekitar. Kemudian mengunjungi Taman Nasional. Kenapa Kak harus mengunjungi Taman Nasional? Selain kita bisa lihat langsung, nah jadi kan ada nih rasa ingin mencintai hewan gitu, tapi kita tidak perlu membeli. Kita bisa ikut serta menjaganya dengan melihat saja di Taman Nasional atau di kebun binatang gitu. Jadi kita nggak harus membeli, cukup dengan datang melihat. Jadi kita lebih banyak tahu dan itu juga sudah cukup membantu untuk kelangsungan hidup hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Kemudian tidak turut membeli hewan yang dilindungi. Misal tuh ada abang-abang jual ya burung, kayak burung kakatua, terus kura-kura yang ternyata bukan kura-kura nih, ternyata penyu. Lihatnya di mana kakinya tuh pipih. Nah itu dilindungi, nggak boleh dibeli. Jadi waktu ada rencana untuk membeli hewan yang kita nggak tahu kan, sebenarnya kita tadi adik-adik kakak suruh buat lihat dulu nih hewan-hewan apa yang dilindungi. Jadi waktu adik-adik ingin membeli hewan, lebih berpikir lagi, mikir dulu, oh iya ini hewan dilindungi kata Kalisa, nggak boleh dibeli. Jadi kita nggak usah beli. Jadi orang-orang yang jualan di toko akan berpikir, oh iya ini hewannya penjual pembelinya nggak ada nih. Mungkin orang-orang udah pada sadar kali kalau dilindungi, ya udahlah nggak jualan ini lagi, nggak bakal ngambil lagi di hutan karena nggak ada pembelinya. Kalau kita semua nggak ada yang beli, orang yang berjualan hewan dilindungi nggak akan ada yang beli, nggak akan ada yang menjual karena nggak ada yang beli. Kemudian melindungi hewan langka dengan turut aktif memberikan penyadaran kepada lingkungan sekitar. Nah, coba nanti adik-adik setelah mendengarkan penjelasan dari Kalisa, hal yang paling mudah ceritakan nih ke kakaknya, ke adiknya, atau ke orang tuanya, terus ngejelasin, Ibu tahu nggak ternyata gajah itu dilindungi, ternyata di harimau Jawa itu nggak ada, ternyata badak itu dilindungi, gitu-gitu. Nah, itu termasuk turut aktif memberikan penyadaran atau informasi untuk orang sekitar. Dan yang paling penting juga tidak melakukan berburu. Nah, Kalisa yakin adik-adik di sini nggak pernah
tega buat ngebunuh hewan-hewan yang ada di hutan. Jadi insya Allah untuk poin ketujuh, adik-adik gak bakal melakukan untuk berburu liar ke hutan ya. Nah, itu sedikit penjelasan tentang hewan-hewan yang ada di Indonesia. Mungkin dari adik-adik ada yang ingin bertanya, Kalisa silahkan. Siap, terima kasih Kak Lisa. Oke, teacher cek dulu untuk pertanyaan di chat ya. Bentar. Mungkin kalau ada yang mau tanya, boleh raise hand kali ya. Oh, iya, Benar bisa ya. raise hand ya. Aku cek dulu di chat ya, Miss Vika, Kak Lisa. Tadi ada yang tanya ini nih Kak Lisa. Itu ada tapir. Tapir itu khas Indonesia bukan Kak? Tapir itu iya ada di Indonesia. Khas ini yang contohnya endemik atau bukan? Kalau nggak endemik, tapi ini tidak endemik ada di lokasi itu saja, tapi memang ada di seluruh Indonesia. Berarti ada di beberapa pulau gitu ya Kak Lisa Iya, ya? betul. Oke. Berarti oke. Terus coba teacher cek dulu. Oke, sudah nih dari pertanyaannya. Coba yang mau bertanya? Ini ada Alfa nih ya, Miss ya. Alfa, silahkan. Oke, silakan Alfa. Kalau misalnya kita pengen beli itu ada yang jualan kura-kura, tapi ternyata penyu. Pas kita beli nanti kita taruh ke habitatnya boleh nggak? Boleh banget, tapi nanti buat naruh di habitatnya jangan langsung taruh. Misal si Alfa lihat nih, wah ini ternyata penyu, terus ditaruhnya di di pantai sekitar rumah. Nah, belum tentu juga penyunya ini bisa hidup di area yang dekat rumah. Bisa jadi itu harus di pantai-pantai yang khusus. Tapi Jadi lebih boleh kok, boleh langsung. Nanti mungkin bisa nanya ke Kalisa, Kak, mending di pantai mana nih? Atau nanya ke Kanuri enaknya ternyata saya salah beli nih penyunya ini penyu bukan kura-kura. Mending Alfa pulangin ke pantai mana? Nah, nanti biar diarahkan. Jadi nggak asal naruh biar nggak mati. Kan kasihan juga kalau ternyata dikembalikan ke pantai tapi ternyata salah gitu. Jadi lebih baik gak dibeli ya? Iya, mending nggak dibeli, kan kelihatan beda ternyata kura-kura sama penyu kan. Ya. Makasih Alfa, pertanyaannya bagus banget. Terima kasih Alfa. Berarti kalau kura-kura itu boleh ya Kak Lisa, kalau penyu tidak gitu ya Kak Lisa ya? Iya, kalau kura-kura masih banyak dan diizinkan untuk merawat kura-kura, tapi beneran dirawat ya. Berikutnya ada Eza nih Kalisa. Ya silahkan. Kalau badak bercula satu masih ada nggak? Nah kemarin Kalisa sempat baca beritanya, kan dilindungi tuh, ada ditaruh di penangkaran, dan ternyata badak bercula satunya populasi terakhirnya udah meninggal kemarin, jadi bisa dikatakan sudah punah. Gitu. Sempat masih bersisa tapi sekarang udah punah. Oke, terima kasih nih. Ada lagi Kalisa, ada Sunmun ini siapa? Ini ya, Damia ya. Silakan Damia. Yang tadi yang primata tadi yang kecil tadi yang katanya harusnya Ya. 14 ekornya. Tahu kan yang primata tadi yang matanya besar? Yang tarsius. Ya, itu katanya itu beracun bukan? Yang beracun bukan itu? Yang bisa beracun gini. Oh, enggak. Makasih Dania pertanyaannya. Itu mungkin di kartun-kartun kali ya. Sebenarnya kalau Bukan yang kartun. mana nih? Aku itu baca dari sisi terang ya. Jadi yang hewannya mirip kayak gitu. Nah, tapi aku nggak tahu. Aku lupa nama yang di sisi terang apa. Tapi hewannya mirip banget sama yang Tarsius itu yang dia gini untuk keluar racunnya. Kalau tarsius ini mereka kan emang bisa melompat tuh dari pohon satu ke pohon lain. Kalisa udah teliti itu, ternyata mereka tidak beracun. Memang mitos atau ada tuh suka
hoax gitu ya di Oh, masyarakat bilang hati-hati sama hewan ini, hewan hantu, hewan bisa menggigit, hewan beracun bukan. gitu. Maksudnya ini apa namanya? Hewannya mirip, tapi kayaknya aku ngeliat ada yang beda, tapi aku lupa yang beda tuh apa, tapi matanya mirip banget. Mungkin yang ini kali yang tapi Kalisa juga nggak bisa bilang itu beracun. Oh, kukang. Kalau kukang itu memang beracun. Makanya waktu orang membeli hewan kukang, nih Kalisa kasih contoh lagi. Kalau kukang juga matanya besar, Oh, tapi ya kukangnya kayak gitu, matanya besar banget kayak gitu. yang ini nih, kalau ini digigit taringnya, emang ada racunnya. Makanya ketika ini dijual di pasar-pasar, gigi taringnya tuh dipatahin sama penjualnya. Waduh. Sedangkan sama kukang ini kalau nggak punya gigi taring tuh dipatahin, dia stres. Kalau stres lama-lama dia mati. Tapi kalau nggak dicabut giginya, nanti orang yang membeli bakal digigit terus minimal dia keracunan gitu. Kan berbahaya. Nanti nggak ada yang beli. Mirip boy kukang sama Tarsius, yang kukangnya aku lihat kukang yang mirip banget sama Tarsius di video, makanya nggak bisa bedain. Iya, kalau Tarsius ukurannya kecil nih. Kecil banget, segenggam tangan. Kalau yang kukang ini bisa satu lengan tangan ini besarannya. Ya kayak gini. Dia pelan banget kalau jalan. Kalau kukang, iya kayak gitu. Oke, berikutnya nih Kak, ada Faro. Ya Faro. Aku kan itu kan aku nggak tahu tuh loh, kok di kamar di rumahnya kita kok ada kucing. Ternyata yang Bunda sama Larik itu kan kucing ada di Alfamart tuh. Terus karena ada nggak tahu Bunda ada orang nggak nendang kucing, makanya Bunda bawa kucing ke rumahnya kita. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya Faro. Nah, kalau kucing boleh nggak Kak kita pelihara? Nah, ini kebetulan kalau kucing boleh. Kenapa boleh, Kak? Ternyata populasi atau jumlah kucing di dunia itu masih banyak. Dan kita diizinkan untuk memelihara kalau kucing. Sedangkan kalau yang hewan-hewan tadi Kalisa sebut itu populasinya dikit. Populasinya dikit tuh maksudnya gimana, Kak? Ternyata di seluruh dunia isinya cuman tinggal 10 ekor gitu. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau kucing kan kita bisa lihat tuh di mana-mana masih banyak berkeliaran dan itu boleh untuk dipelihara. Jadi bagus Faro kalau melihara kucing. Jadi kucingnya bisa Faro rawat, bisa kasih makan gitu. Ada pertanyaan lain? Berikutnya nih dari Danis. Silakan Danis. Ini katanya kalau kodok tambah warnanya menyala, tambah beracun. Bener apa enggak? Bukannya bener. Iya, benar banget Danis. Danis baca dari mana? Ih, pintar banget ya. Sempat lihat di mana? Oh, dengar. Iya benar nih. Ternyata seperti yang di alam ini, di hutan, di dunia, ternyata Allah nih baik banget. Kenapa baik? Karena dikasih tahu ciri-ciri hewan yang beracun atau berbisa gitu, ternyata kebanyakan yang warna-warnanya cerah. Tapi nggak semua yang warna cerah kayak cendrawasih kan nggak beracun ya. Nah, tapi hewan-hewan yang di hutan bebas gitu, mereka mempunyai seperti apa ya, alert, informasi untuk hati-hati dengan warna-warna hewan yang cerah. Contohnya seperti apa? Warna kuning, warna hitam putih, warna biru gitu. Nah, itu kan warna-warna menyala. Nah, Allah nih baik kayak ngasih tahu ke kita, jangan pegang hewan ini karena hewan ini bisa berbahaya gitu. Bener banget, ada ciri-cirinya.
Kalau nyamuk kalau nyamuk kan ada yang kalau gigit jadi sakit. Itu bisa dilihat dari mana? Eh, Kalau digigit nyamuk, semuanya emang sakit ya, Danis ya. Cuman mungkin yang dimaksud di sini apa berbahaya enggak nyamuknya ini. Sedangkan kan ada ada nyamuk yang bisa membuat kita sakitnya itu seperti DBD dan malaria. Nah, itu bisa dilihat dari waktu kita lihat nyamuknya tuh belang-belang hitam putih di perutnya itu. Nah, itu biasanya lebih berbahaya. Tapi selagi kitanya sehat nih, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, insya Allah nanti nggak terlalu berpengaruh kepada tubuh kita karena kitanya udah kuat nih imunnya. Oh, terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Berikutnya ada Fadil nih Kak. Sebentar. Ya, Oke, sip. Alisa, kalau Mm-mm. burung kakatua alba terancam punah nggak? Burung kakatua alba tuh yang putih ya? Iya, teacher. Iya, Kak Lisa. Iya, itu terancam punah. Populasinya sudah mulai sedikit. Jadi kalau nanti kamu lihat di eh, apa di rumah-rumah atau ada yang jual, mending nggak usah beli ya, karena itu ternyata populasinya sudah sedikit di alam. Oh, kasih. Iya. Berikutnya ada Adelio Kak. Kalau serigala sama kukang udah punah belum? Serigala sama kukang ya. Nah, kalau serigala ini kan tidak ada di Indonesia ya. Coba kayaknya sih belum punah, tapi ada serigala-serigala yang memang gak semua kan jadi gini, serigala itu ada banyak jenisnya, ada banyak yang ada serigala kutub, ada serigala hutan gitu-gitu ya. Tapi kebanyakan jenis serigala ini hampir terancam punah. Kenapa? Karena seperti yang di kutub, kutubnya semakin menipis, serigalanya semakin sedikit. Nah, untuk statusnya emang beberapa banyak yang serigalanya punah. Untuk kukang sendiri, baik ada di kukang Sumatera, di kukang Jawa, di Malaysia, di Sulawesi, semua status perlindungan untuk kukang ini terancam punah. Jadi adik-adik, siapapun yang melihat orang berjualan kukang di pasar, jangan beli karena memang udah terancam punah. Sudah menjawab, Adelio? Oke, terima kasih Adelio. Dan terakhir ini ada Marini nih. Silakan Marini. Kalau harimau sudah berapa populasinya sekarang? Tadi harimau Jawa punah. Iya, kalau harimau Sumatera, kan berarti sisanya harimau Sumatera ya? Iya, tapi ada juga harimau Bali. Harimau Bali nggak ada sayang. Kalau di Sumatera, Kalisa juga belum begitu banyak tahu, tapi hasil penelitian terakhir yang diteliti pada tahun 2015 itu kurang dari 400 ekor. Jadi mungkin lebih sedikit lagi di Sumatera karena kemarin Kalisa baca tuh ternyata di Sumatera ada orang yang naruh apa tuh berburu liar gitu sebenarnya bukan untuk menangkap harimau, tapi yang ketangkep harimau. Jadi ada 3 atau 2 harimau mati gara-gara perangkap liar yang ditaruh sama orang itu. Nah, bisa jadi populasinya lebih dikit lagi dari 400 ekor. Begitu. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? Kalau ada yang mau tanya boleh share, boleh raise hand. Masih dikasih kesempatan. Oh, ada
Danis. Oh, Davin dulu kali ya. Davin ya. Davin duluan ya, Damis ya. Nanti baru Danis. Silakan Davin. Eh, kalau kalau ada orang yang jualan kukang di tengah jalan, nah harusnya dibeli terus nanti itu diliarin lagi di hutan. Paling bagus sih tidak membeli, Davin. Nggak apa-apa, mungkin niat baiknya untuk melepas liarkan itu boleh. Boleh saja, boleh bagus. Ada tuh contohnya orang luar negeri yang tinggal di Bali, terus setiap pekan dia membeli burung-burung yang ada di penangkaran, yang ada di toko jualan burung, kemudian dia lepaskan kembali. Cuman kalau untuk adik-adik, khususnya untuk hewan seperti contohnya kukang, ini kan kukang ini perlakuannya khusus ya. Jadi nggak asal dilepas liarkan kembali. Nah, lebih baik kita jangan membeli, kecuali yang terlanjur membeli gitu. Dan tidak semua hewan yang sudah terlanjur dibeli mampu dilepas liarkan. Kenapa? Ternyata kadang ada hewan yang sudah terbiasa hidup di penangkaran atau di kandang. Jadi ketika dilepas liarkan kembali, dia nggak bisa hidup di hutan karena insting untuk berburunya, mencari makannya udah hilang. Nah, paling baik mungkin kalau dilihat itu diserahkan ke penangkaran atau ke orang-orang atau yang biasa memelihara hewan-hewan yang dilindungi. Kontak hubungnya nanti bisa tanya ke Kalisa atau ke Kanuri ya. Untuk hewan-hewan yang harusnya itu hewan dilindungi dan membutuhkan perlakuan khusus, jadi nggak bisa langsung dilepas liarkan, harus kayak disekolahkan gitu lagi. Mereka tuh harus terbiasa hidup di liar, baru nanti ketika mereka udah terbiasa hidup liar, baru dibebaskan. Tapi kalau contohnya burung, itu langsung dilepas liarkan nggak apa-apa. Begitu Davin, udah paham belum? Kasih. Oke, ada Danis lagi. Boleh Danis. Banyak yang udah tanya Danis ya. Silakan Danis. Biasanya bukannya banyak orang-orang kaya yang melihara ini apa harimau, tapi biasanya masih kecil. Menurut Danis itu boleh nggak? Boleh kalau punya ini apa? Kalau boleh dari pemerintah boleh. Nah, kalau ada izin legalnya boleh. Tapi kalau nggak ada izinnya, sebenarnya itu nggak boleh. Ya kan? Karena ada tadi yang seperti Kalisa ceritakan, ada hewan-hewan yang sebenarnya dikembangbiakan nih di penangkaran. Untuk apa? Untuk diperjualkan. Namun kayaknya untuk harimau khususnya itu tidak belum ada peraturan yang mengizinkan kita memelihara harimau di rumah. Kecuali yang mengizinkan itu di penangkaran, di taman nasional, di kebun binatang. Nah, itu diizinkan. Tapi untuk kepemilikan pribadi, itu nggak boleh seharusnya. Jadi kalau sampai ketahuan, itu bisa ditarik kembali harimaunya. Sama bukannya serigala biasanya di North, di Kanada sama Eropa gitu kan? Di Eropa apa Kanada gitu kan? Di Indonesia nggak ada sama di Afrika. Ya, serigala itu memang nggak ada di Indonesia karena mereka tidak mampu hidup di Indonesia. Mereka itu kan bisanya di tempat yang dingin. Iya, betul. Pinter banget, Danis. Bener banget. Nah, harusnya mereka di area-area seperti itu. Jadi, makanya di sini nggak ada. Dan di sana dimanfaatkan biasanya untuk berburu. Tapi memang serigalanya itu punya serigalanya yang udah lama-lama udah di anak pinakan gitu. Bukan yang ngambil dari hutan. Memang sudah punya anak, terus diperawat lagi sama pemiliknya. Terus punya anak lagi. Nah, gitu. Bukan yang ngambil dari hutan. Oke. Kasih, Danis.
Oke, selanjutnya bisa ke Kira nih. Silahkan Kira. Kira akan dinyalain dulu kameranya Kira. Ya. Oke. Silakan Kira. Kak, kalau serangga tuh aslinya bisa dipelihara gak sih? Soalnya kan ada orang yang suka iseng pelihara serangga. Iya. Boleh Kira, kalau mau pelihara serangga boleh. Contohnya serangga apa yang boleh dipelihara? Serangga-serangga yang nggak bawa penyakit ya. Contohnya belalang. Belalang kan ada yang pelihara belalang buat apa? Buat makannya burungnya, buat seru-seruan aja. Tapi ada juga yang namanya jangkrik gitu. Untuk apa? Untuk makannya burung gitu. Tapi burung-burung yang nggak dilindungi ya. Nah, contoh serangga yang nggak boleh dipelihara itu apa? Kayak kecoa gitu. Itu kan pembawa penyakit ya. Nah, itu nggak boleh yang kayak gitu. Jadi pinter-pinter juga pelihara serangganya kalau kira ada keinginan buat pelihara serangga. Oke, terima kasih ya Kira ya. Nah ini terakhir nih ya berarti dari Marini dan Damia. Setelah ini kita akan akhiri gitu ya. Silakan boleh Damia, Marini. Tadi kan aku coba buka tulis cendrawasih. Nah, terus aku coba pencet yang apa namanya, gimana jenis-jenis cendrawasih. Ternyata banyak. Bahkan ada yang mirip sama burung gagak. Nah, aku nggak bisa bedain. Itu gimana? Bahkan banyak cendrawasih yang mirip sama burung-burung lainnya. Itu gimana? Kalau misalnya aku lagi beli burung, dari burung ini ternyata cendrawasih dan kan Papua itu jauh. Nih, kalau kita lihat cendrawasih versus burung apa? Ada yang kayak burung gagak, ada cendrawasih botak juga. Nah, yang burung gagak itu aku ngeliatin sama-sama hitam. Nih, beda banget. Beda. Kalisa. Kalisa kedengeran nggak suaranya teman-teman? Tadi sempat nge-freeze. Sekarang sudah nggak. Cek. Halo? Iya, iya Nah, Kak. sebenarnya cendrawasih sama gagak tuh beda ya teman-teman. Nah, kalau gagak itu beneran full hitam nih. Hitam. Memang mungkin kalau dari kepalanya tipe gitu ya. Tapi kalau cendrawasih nih ada ekor warna gini nih. Yang nanti kalau mereka ingin kawin, biasanya pejantannya langsung mekarin kayak gini. Ada cendrawasih yang hitam memang di bawahnya. Tapi kalau gagak full hitam. Sedangkan kalau yang cendrawasih tuh warnanya cantik banget, warna-warni gini. Sebenarnya kalau dari ekor aja, ekornya gagak tuh kan hitam ya. Nah, kalau cendrawasih itu warna-warni gini. Gitu. Jadi sebenarnya beda. Makanya waktu nanti lihat burung-burung, nggak apa-apa nanya aja ke abang-abangnya yang jualan. Ini apa? Seharusnya mereka nggak mungkin bohong. Baik, terakhir nih ya, silakan Marini. Kalau pelihara hewan buas dari kecil boleh, namun sifat liarnya masih ada, memangnya. Bagus pertanyaannya Marini. Wah, ini udah mikirnya panjang ya. Jadi hewan buas sebenarnya memang sebaiknya tidak dilindungi, tidak dipelihara. Kenapa? Karena insting mereka untuk menjadi liar kembali itu ada. Meskipun sudah dirawat sejak kecil. Kejadian itu banyak, sering terjadi. Bahkan para peneliti yang biasanya meneliti ular gitu ya, mereka kan kadang ada tuh yang merawat ular dari kecil, memberi makan dengan baik gitu ya. Tapi ketika insting mereka bangun, nah pemiliknya bahkan peneliti di luar itu kepatok ularnya sendiri dan meninggal dan ditemukan meninggal. Jadi insting mereka tuh tetap ada
sama seperti peneliti yang mereka pelihara buaya. Sedang dia memelihara buaya itu untuk kepentingan penelitian sendiri dari kecil. Tapi ternyata pemiliknya atau peneliti itu akhirnya meninggal karena hewan peliharaannya itu sendiri. Karena insting buaya tetap sama saja buaya. Mereka memakan daging yang terlihat segar di mata mereka. Karena hewan itu tidak punya akal nih teman-teman. Kecuali kayak kita manusia. Manusia punya otak, hewan juga punya otak. Tapi yang membedakan apa? Kalau hewan punya otak tidak pernah berpikir apakah ini boleh dimakan, apakah ini tidak boleh dimakan. Sedangkan manusia punya otak, tapi mereka bisa berpikir, oh ini boleh, oh ini tidak gitu. Jadi makanya kalau memelihara hewan buas, mending nggak usah mau pelihara karena insting mereka tetap ada gitu. Oke ya. Terakhir mungkin nih, Haris, silakan Haris. Kak, boleh gak kalau kita melihara kadal? Kadal yang ada biasanya di lewat-lewat itu ya? Hah? Yang warna hitam, kadal-kadal yang biasa. Kadal yang bagus tuh yang biasanya dijual ada di toko-toko. Oh, Ayah, iguana. Iguana itu. Oh, iguana. Maksudnya iguana. Iguana boleh dijual, boleh dibeli nggak ya kira-kira? Boleh nggak? Iguana itu kan ada yang statusnya dilindungi. Cuman Kalisa kudu lihat nih iguana yang seperti apa dulu. Nih, Kalisa kasih contoh. Kalau iguananya, tunggu, Kalisa share screen ya. Nah, kalau masih iguana yang biasa dilihat kayak gini, itu boleh saja. Cuman ada yang terancam punah. Contoh-contoh iguana yang terancam punah. Kayak gini. Nah, yang ada jenis-jenis iguana yang dilindungi. Itu nggak boleh. Tapi kalau iguana yang masih mungkin warna-warna kayak gini masih sering dilihat di toko-toko itu boleh. Tapi yang kalau sampai harus beli di luar negeri gitu ya, kan suka ada tuh yang belinya dari luar negeri padahal itu dilindungi. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Jadi ada jenis khusus atau iguana tuh banyak tipenya, banyak macamnya, banyak dari negara-negara mana. Dan itu ada yang dilindungi dan tidak dilindungi. Nah, jadi pintar-pintar juga nih milih. Makanya tadi kan poin pertama kita harus mempelajari lebih banyak tentang satwa. Nanti jadi kalau kita mau pelihara dan tidak, bisa kita minimalisir atau cari tahu dulu. Oh, ini dilindungi, oh ini enggak gitu. Oke ya, Miss Nuri, gimana kalau kita akhiri saja? Oke. Oh, ada Sami, coba. Silakan Sami, mau tanya apa Sami? Oke, silakan Sami. Kak. Halo Sami. Aku mau nanya. Sami dinyalain dulu videonya coba. Kak, aku mau nanya. Kalau arwana nggak ada teman, dia bisa mati atau enggak? Arwana nggak ada teman ya? Arwana nggak ada temannya, katanya bisa mati apa enggak? Ini berarti Kalisa harus lihat dari perilaku hewan arwananya itu. Ya, sebenarnya
Kalisa juga belum mempelajari secara ini ya, secara pasti apakah akan mempengaruhi perilaku dari si arwana. Tapi kelihatannya enggak sih Sami ya. Arwana bisa aja hidup di satu akuarium sendiri. Cuman ya mungkin bisa menyebabkan kematiannya itu karena ternyata arwananya ada tumbuh jamur atau sakit gitu. Tapi kita nggak ketahuan seperti atau suhu airnya nggak sesuai dengan yang seharusnya arwana itu hidup. Tapi kalau Kalisa lihat sih sepertinya arwana nggak apa-apa sih hidup sendiri, dia udah juga bisa hidup sendiri. Mungkin kalau ingin punya banyak arwana lain bisa digabungkan dengan lawan jenisnya. Jadi nanti biar lebih apa ya seimbang gitu kehidupannya karena kan hewan itu juga butuh untuk bereproduksi ya. Mungkin itu yang bisa menyebabkan arwana kalau hidup sendirian mati gitu. Oke, wah menarik banget ya Kalisa dari tadi banyak banget yang tanya. Kayak pada excited ngomongin masalah hewan ya, Miss Nuri ya. Oke, monggo Miss Nuri silakan. Oke, siap. Terima kasih teman-teman, Teacher Vika dan Teacher Alfi juga. Terima kasih Kalisa atas semua paparannya. Seru banget ya teman-teman ya tentang hewan nih. Ternyata ada banyak hewan itu ada banyak nih. Tapi ada juga hewan yang harus dilindungi. Jadi kita juga harus lebih jeli ya teman-teman. Mana hewan yang bisa kita pelihara, mana hewan yang dilindungi. Berarti nggak boleh kita pelihara. Gitu. Terus kalaupun misalkan kita punya niatan nih mau mengembalikan ke alamnya, tapi kita juga harus tahu dulu dia bisa nggak ya survive di sana. Jadi daripada kita berinisiatif langsung gitu untuk mengembalikan ke alam, lebih baik kita tanya ke orang yang lebih paham. Bisa juga ke BKSDA juga gitu ya Kalisa ya. Benar banget. Balai Konservasi Sumber Daya Alam ya Kalisa ya. Ya. Nanti bisa sharing ke situ juga teman-teman. Gitu. Oke. Cukup dari teacher, dari Kak Lisa, ada lagi tambahan? Atau penutup? Kata terakhir di Kak Lisa. Pesan-pesan. Pesan-pesan. Oke, terima kasih sebelumnya buat adik-adik udah mendengarkan Kak Lisa. Harapannya nanti adik-adik mau berperan aktif dan gak harus jadi kayak Kak Lisa, gak harus jadi kayak Kalisa ke lapangan, lihat hewan, melindungi hewan. Tapi seperti yang Kalisa tadi bilang, adik-adik bisa membantu dengan yang minimal banget. Tidak membeli hewan tersebut dan membuang sampah jangan sembarangan. Karena hewan juga punya hak untuk hidup. Nah, dengan begitu adik-adik juga membantu untuk melestarikan hewan yang ada di dunia. Gitu. Terima kasih Kak Nuri. Oke, siap. Terima kasih Kak Lisa. Oke, berarti terakhir sesi terakhir kita, sesi foto. Oke, teman-teman. Silahkan yang belum open cam, silahkan open cam, please. Oke. Teacher Vika minta tolong di screenshot ya, Miss. Siap, Miss. Oke, kita akan mulai ya, teman-teman ya. Boleh dinyalain yang masih mati. Kalisanya oke, siap. Ada 3 layar ya. Layar pertama dulu. Siap. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Astaga. Sebentar. Lalu layar berikutnya. Ya, layar kedua ya. 1, 2, 3. Oke. Boleh layar ketiga sekarang. 1, 2, 3. Wow, banyak yang on cam ya, keren. Terima kasih ya teman-teman. Oke, sudah Miss Nuri. Alhamdulillah, siap. Terima kasih Teacher Vika. Oke, terima kasih Kak Lisa atas pemaparannya. Insya Allah kita semua akan berusaha untuk menjaga fauna di Indonesia kita ya, biar kita tetap bisa melihatnya gitu ya teman-teman ya. Dan adik-adik kita, anak-anak kita pun juga nanti bisa tetap melihatnya. Gitu. Oke, terima kasih Kak Lisa.
Oke, selamat. Assalamualaikum.